Huh? 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 Laban al Yao Ready. Itau, Itau, Itau mania. Itau, Itau, Itau mania. Itau, Itau, Itau mania. Itau.
A few moments later. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Pipin. Nah, hari ini kakak akan menceritakan cerita fabel. Kalian tahu nggak apa itu cerita fabel? Nah, cerita fabel merupakan cerita yang semua tokohnya itu hewan, tetapi semua hewan di sini itu bisa berbicara dan beraktivitas layaknya manusia pada umumnya. Nah, di dalam cerita fabel ini juga terdapat pesan-pesan yang dapat kita pelajari dari sebuah cerita itu. Nah, langsung saja kita dengarkan dengan baik dan coba cari tahu apa saja pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini. Yuk! Di suatu hutan yang subur hiduplah seekor kancil yang cerdas dan rakus bernama Kiki. Ia selalu berlarian di sekitar hutan untuk mencari makanan sebanyak-banyaknya dan tidak pernah memikirkan keesokan harinya. Di tempat yang sama, hiduplah seekor kura-kura yang sabar dan bijaksana bernama Koko. Dia sangat tenang, memakan makanan sedikit dan tidak pernah terburu-buru. Di suatu hutan yang subur hiduplah seekor kancil yang cerdas dan rakus bernama Kiki. Ia selalu berlarian di sekitar hutan untuk mencari makanan sebanyak-banyaknya dan tidak pernah memikirkan keesokan harinya. Di tempat yang sama, hiduplah seekor kura-kura yang sabar dan bijaksana bernama Koko. Dia sangat tenang, memakan makanan sedikit dan tidak pernah terburu-buru. Di suatu hari yang cerah, Kiki sedang berjalan-jalan dan menemukan sebuah kebun timun yang terlihat sangat lezat. Ia tidak bisa menahan godaan untuk tidak makan dan akhirnya dia memakan semua timun yang ada di kebun itu dengan rakus. Nyam 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 nyam. Sedangkan Koko yang sedang berjalan-jalan melihat Kiki yang makan dengan rakusnya sambil tersenyum. Kenapa kamu makan dengan sangat rakus, Kiki? Bukankah lebih baik menyimpan makanan sedikit untuk besok hari? Kata Koko dengan bijak. Kiki yang terkejut menelan timun itu dan menjawab dengan cepat. Apa gunanya sih menyimpan makanan untuk besok hari? Aku ingin menikmati semua timun ini sekarang juga. Nyam 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 nyam. Koko yang melihat itu hanya bisa tersenyum dan berkata, ya mungkin kamu bisa merasa senang sekarang, tapi kakak kamu yakin jika esok hari kamu tidak menemukan makanan satupun, aku yakin kamu akan menyesal, Kiki. Koko yang mendengar itu merasa abai dan terus memakan timun yang ada di kebun itu dengan rakus. Nah, hari-hari berlalu, musim kemarau pun tiba. Tidak turun hujan selama berminggu-minggu, menyebabkan tumbuhan yang ada di sana layu dan kekurangan makanan. Kiki yang sekarang lemah dan kelaparan berlari ke sana kemari untuk mencari makanan. Tetapi karena musim kemarau, dia tidak menemukan satu makanan yang tersisa di hutan tersebut. Dalam kelemahan, Kiki melihat Koko yang masih dalam keadaan tenang dan sangat sehat. Koko, apakah kamu masih bisa makan? Tanya Kiki dengan nada sedih. Koko yang melihat Kiki hanya tersenyum dan berkata, aku masih bisa bertahan tanpa makanan dalam beberapa waktu. Aku juga
juga makan dengan bijak dan tidak pernah terburu-buru. Bagaimana denganmu, Kiki? Tanya Koko. Kiki menundukkan kepala dengan malu. Aku tidak mengerti pentingnya hemat dan sabar. Sekarang aku menyesal karena terlalu rakus dan tidak memikirkan masa depan. Koko menganggukkan kepala dan berkata dengan lembut, tidak perlu menyesal, Kiki. Setiap kesalahan adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Sekarang, ayo kita mencari makanan bersama-sama. Ya. Jadi dengan kesabaran dan kerja sama Kiki dan Koko, mereka mencari makanan di sekitar hutan yang kering itu. Mereka menemukan sedikit rumput, buah, dan dedaunan yang masih hidup dan cukup untuk mereka bertahan hidup. Kiki belajar dari pengalaman buruknya dan mulai menjadi lebih hemat dan bijaksana. Ia juga belajar menghargai kehadiran Koko dan menjadikan Koko sebagai sahabat terbaiknya. Bersama-sama mereka membagi makanan yang mereka temukan, saling membantu, dan hidup dengan damai di hutan yang keras. Nah, jadi cerita ini mengajarkan kita pentingnya menjadi hemat, sabar, dan tidak terburu-buru dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita harus belajar memikirkan masa depan dan membagi dengan orang lain, sehingga kita dapat hidup dalam keadaan harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Nah, itulah cerita tentang kancil yang rakus dan kura-kura yang penyabar. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Tamatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.